Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Perkenalkan, nama saya Siti Dwilika Pramudita dan dua rekan kami yang tidak bisa hadir mengikuti video opening ini yaitu Sunanda dan Sri Mulyana. Kepada yang terhormat Bapak Priyo Handoko selaku dosen pengampu manajemen SDM, kami di sini akan menjelaskan fungsi operasional SDM di perusahaan kami. Halo, perkenalkan saya Sri Mulyana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perusahaan yang sedang kami jalani. Perusahaan yang sedang kami jalani yaitu perusahaan Wi-Fi. Dia berdiri di bidang layanan internet dan sudah berdiri pada tahun 2016. Untuk sekarang kami sudah memiliki karyawan sebanyak 220 orang. Untuk per tahunnya kami merekrut karyawan sebanyak 15 orang. Terima kasih. Oke, yang pertama di sini ada perencanaan SDM sumber daya manusia dalam perusahaan WIPI kami sangat krusial untuk memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang kompeten, terampil, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi. Perusahaan kami menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan rencana bisnis, ekspektasi jaringan dan layanan yang ditawarkan. Perusahaan kami juga melakukan proses seleksi yang ketat untuk memastikan kandidat memiliki kompetensi, pengalaman, dan kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, yang kedua di sini ada analisis jabatan di perusahaan WIPI kami melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai peran dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menjalankan operasi perusahaan secara efektif. Yang pertama, teknisi jaringan bertanggung jawab atas pemasaran, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur jaringan. Terus yang kedua ada insinyur jaringan, merancang, mengimplementasikan, dan mengoptimalkan jaringan WIPI. Yang ketiga, spesialis keamanan jaringan, melindungi jaringan dari ancaman keamanan. Yang keempat, teknisi dukungan pelangganan, membantu pelanggan mengatasi masalah teknis. Oke, di sini ada berikut adalah contoh proses rekrutmen dan tahap seleksi untuk perusahaan WIPI. Tahap rekrutmen, pengumuman lowongan, mengumumkan pekerjaan melalui media sosial, situs web perusahaan, dan portal rekrutmen. Yang kedua, penerimaan lamaran, menerima lamaran dari calon kandidat melalui email, portal rekrutmen, atau langsung. Yang ketiga, pengumpulan data, mengumpulkan data dan calon kandidat seperti CV dan dokumen pendukung lainnya. Dan selanjutnya ada tahap seleksi administratif, memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan bahwa calon kandidat memenuhi klarifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, tes tulis, melakukan tes tulis untuk menguji kemampuan dan pengetahuan calon kandidat. Yang ketiga, wawancara, melakukan wawancara dengan calon kandidat untuk menguji kemampuan berkomunikasi dan memahami kepribadian mereka. Berikut adalah beberapa lokasi dapat ditimbangkan untuk penempatan pembekalan perusahaan WIPI. Lokasi strategis, yang pertama pusat kota, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan. Yang kedua, kawasan industri, lokasi yang dekat dengan kawasan industri dan dapat memenuhi kebutuhan internet bagi perusahaan. Yang ketiga, kampus universitas, lokasi yang dekat dengan kampus universitas dapat memenuhi kebutuhan internet bagi mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Sunanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan SDM, personal development. Adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. A. Penilaian prestasi kinerja adalah proses evaluasi terhadap kinerja karyawan untuk menentukan seberapa baik mereka mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan. Yang kedua, meningkatkan apakah karyawan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengembangkan rencana pengembangan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang ketiga ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses yang dirancang untuk membantu karyawan mengembangkan karir mereka dalam organisasi. Yang kesatu, membantu karyawan mengidentifikasi tujuan karir mereka. Yang kedua, mengembangkan
rencana pengembangan karir untuk karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan karyawan untuk menghadapi perubahan lingkungan kerja. Dengan demikian, pengembangan SDM dapat membantu organisasi meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, serta mengembangkan karir karyawan. Saya Sri Mulyana. Di sini saya akan membahas bagian nomor 3 dan 4. Balas job, yaitu memacu pada imbalan yang diterima karyawan sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaannya, termasuk upah, gaji, tunjangan, dan program kesejahteraan. Kemudian di sini ada upah, yaitu dibayarkan sesuai jam kerjanya, dan ada juga gaji dibayarkan setiap bulannya. Dan ada tunjangan, yaitu tambahan di luar gaji pokok seperti transportasi, uang makan, dan asuransi kesehatan. Dan di sini juga ada program kesejahteraan, yaitu fasilitas atau layanan yang disediakan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan seperti asuransi, dana pensiun, dan program kesehatan. Dan dilanjut dengan nomor 4, yaitu integrasi kerja. Ini berfokus pada upaya menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, yaitu ada motivasi kerja, disiplin kerja, partisipasi kerja, pemimpin, dan kepuasan kerja. Motivasi kerja itu dorongan yang membuat karyawan bersemangat, dan disiplin kerja kepatuhan karyawan terhadap aturan dan prosedur perusahaan. Dan di sini juga ada partisipasi kerja, ketertiban karyawan dalam mengambil keputusan, dan pemimpin yaitu kemampuan atasan untuk mengarahkan karyawan dan memotivasi anggota tim. Dan kepuasan kerja, tingkat kebahagiaan karyawan, kenyamanan terhadap pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Duringa Pramudita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan SDM dan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama yaitu ada kesehatan dan kesejahteraan kerja. Di perusahaan WiFi kami berkomitmen untuk memprioritaskan kesehatan fisik dan mental karyawan melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai seperti memberikan pelatihan K3 yang memforensif kepada semua karyawan terutama teknisi lapangan. Kedua yaitu pelatihan mencakup penggunaan alat pelindungan diri atau APD, prosedur kerja aman, dan penanganan keadaan darurat. Selanjutnya yang melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan dan lokasi kerja. Dan terakhir melakukan identifikasi dan penilaian risiko secara berkala. Yang kedua yaitu ada coaching dan konseling kerja. Perusahaan kami menyediakan program coaching dan konseling secara berkala untuk membantu karyawan mengembangkan potensi diri dengan satu menyediakan program coaching yang dipimpin oleh atasan atau pelatih, internal maupun eksternal. Selanjutnya perusahaan juga bekerja sama dengan konselor profesional atau psikolog untuk menyediakan layanan konseling bagi karyawan. Selanjutnya yaitu manajemen stres. Menyadari bahwa stres di era digital adalah hal yang sangat mungkin terjadi, oleh karena itu perusahaan menyediakan program manajemen stres dengan menciptakan lingkungan yang kerja yang nyaman dan positif, dan mengadakan kegiatan yang mempererat hubungan antar karyawan. Selanjutnya yaitu pensiun. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi karyawan, kami menyediakan program pensiun dengan standar di umur 5 tahun, tapi bisa cepat jika ada alasan tertentu, dan karyawan mendapatkan besaran manfaat pensiun yang bervariasi tergantung lama masa kerja, gaji terakhir, dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya yaitu hubungan industrial. Secara keseluruhan, hubungan industrial di perusahaan WiFi kami dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi kerja, hubungan dengan serikat pekerja, dampak teknologi, dan pentingnya konektivitas internet. Perusahaan kami berhasil membangun hubungan industrial yang positif, juga meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.